semuanya, saya Patricia Daniora Barubangun, NIM 170301208. Di sini saya akan membahas tentang sistem integrasi perkebunan kelapa sawit dengan ternak sapi. Ada juga tujuan integrasi sawit dengan sapi di lahan perkebunan. Tujuan yang pertama itu adalah agar ternak sapi tidak lagi merusak perkebunan. Yang kedua, adanya pengendalian penyakit hewan. Yang ketiga, adanya kotoran ternak dapat dikumpulkan dengan mudah untuk dijadikan bahan kompos dan biogas. Yang keempat, itu adalah pemanfaatan hasil samping perkebunan sawit dapat optimal. Baiklah, di sini saya telah menunjukkan gambar dari pengembalaan yang dilakukan di area perkebunan kelapa sawit. Nah, gambar di atas ini merupakan adalah pengembalaan yang dilakukan yang dapat merusak tanaman perkebunan dan dapat merugikan dari tanaman sawit itu sendiri. Yang kedua, gambar yang kedua, ini adalah sapi yang sedang melakukan memakan daun kelapa sawit. Data jumlah ternak sapi menurut BPS untuk di Provinsi Sumatera Utara ada sekitar 712.106 ekor menurut Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara 2018 dengan luas Provinsi Sumatera Utara 72.981 km persegi. Luas Jawa Timur sendiri ada 47.800 km persegi dan untuk Jawa Tengah sendiri ada 1.642.578 ekor itu pada tahun 2016. Luas Jawa Tengah sendiri itu ada 32.801 km persegi. Baiklah, dari sistem integrasi ternak kelapa sawit ini dengan sapi itu memiliki permasalahan yang ada di sekitar perkebunan. Nah, permasalahan yang pertama itu adalah penyediaan pakan ternak itu sangat sulit. Yang kedua, adanya pengembalaan liar dalam kebun kelapa sawit. Yang ketiga, kelembagaan petani itu sangat lemah dan penerapan teknologi yang sangat rendah. Yang terakhir itu adanya modal terbatas untuk beternak intensif serta bibit ternak lokal itu tanpa adanya upaya perbaikan genetik. Dari permasalahan yang ada, kita menyimpulkan bahwa adanya solusi yang harus kita lakukan. Nah, solusi yang harus kita lakukan itu menggunakan teknologi daur ulang yang akrab dan akan ramah akan lingkungan dan memberikan nilai tambah pada kesejahteraan petani peternak adalah dengan melakukan sistem integrasi kebun kelapa sawit dengan ternak sapi ini dengan melakukan pemanfaatan limbah tanaman kelapa sawit dan menghasilkan hasil samping industri kelapa sawit sebagai pakan ternak itu sendiri. Berikut ini adalah daur atau proses dari sistem integrasi sawit sapi itu sendiri. Nah, pertama itu adanya dari hasil pakan ternak ini tadi bisa dijual ke sebagai kandang yang melakukan ternak sapi. Nah, pada kandang ini akan menghasilkan ternak ini juga akan dijual ke perusahaan atau perkebunan yang membutuhkan untuk dilakukannya biasanya dikonsumsi untuk pada kurban. Biasanya di perkebunan itu akan dilakukan kurban ya pada hari raya haji, lalu dijual. Nah, ternak tadi ini oleh petani itu diolah dan akan menghasilkan limbah ternak. Limbah ternak ini menghasilkan kompos yang dijual juga ke perkebunan tersebut untuk dijadikan sebagai pupuk kompos untuk tanaman kelapa sawit. Nah, untuk kita semua di sini terlihat bahwa adanya keuntungan dari kedua belah pihak sebagai bahan pakan ternak itu. Produk yang akan dihasilkan dari kelapa perkebunan ini yang pertama itu ada PKM dan solid, di mana solid ini akan diolah di pabrik pakan dan akan menjadi pakan ternak. Pakan ternak tersebut itu akan dijual
keuntungan. Lalu dari hasil pakan ternak ini tadi bisa dijual ke sebagai kandang yang melakukan ternak sapi. Nah, pada kandang ini akan menghasilkan ternak. Ternak ini juga akan dijual ke perusahaan atau perkebunan yang membutuhkan untuk dilakukannya, biasanya dikonsumsi untuk pada kurban. Biasanya di perkebunan itu akan dilakukan kurban ya pada hari raya haji. Lalu dijual. Nah, ternak tadi ini oleh petani itu diolah dan akan menghasilkan limbah ternak. Limbah ternak ini menghasilkan kompos yang dijual juga ke perkebunan tersebut untuk dijadikan sebagai pupuk kompos untuk tanaman kelapa sawit. Nah, untuk kita semua di sini terlihat bahwa adanya keuntungan dari kedua belah pihak, dari perkebunan dan dari untuk si sapi itu sendiri. Baiklah, di sini saya akan menunjukkan video dari sistem integrasi ternak sapi dengan kelapa sawit juga, yang dimana ternak sapi ini sangat menguntungkan juga untuk proses pengangkutan TBS di perkebunan. Mari bersama kita lihat. Dari sistem integrasi kelapa sawit dengan sapi ini memiliki kendala itu sendiri, di mana kurangnya koordinasi perusahaan perkebunan, pemerintah kabupaten dengan masyarakat. Yang kedua, adanya lambatnya perubahan sikap dari beternak intensif dan yang menjadi intensif. Yang ketiga, kurangnya pengetahuan sumber daya peternak. Selanjutnya adalah kurangnya modal usaha untuk proses perkebunan dan penegakan hukum atau KUHP 549 yang belum berjalan secara efektif. Potensi produk samping perkebunan kelapa sawit itu ada dua, terbagi menjadi dua, yaitu kebun dan pengelolaan kelapa sawit itu sendiri. Yang dapat kita lihat seperti PowerPoint di atas ini, di mana kebun itu menghasilkan vegetasi alam berupa pelepah, daun, dan batang yang memiliki kualitas yang rendah. Dari kualitas rendah tersebut itu dapat diolah menggunakan teknologi. Teknologi itu sendiri ada teknologi fisik, teknologi kimia, secara kimia dan secara biologis. Nah, untuk fisik itu dia berdasarkan potong, caca, dan giling. Sedangkan kimia itu dia menggunakan larutan bahan kimia seperti NaOH, CaOH, amoniasi, abu, dan untuk secara biologisnya itu kita lakukan fermentasi dan enzimatis. Nah, dari hasil teknologi itu dapat menghasilkan pakan basal sebagai pengganti rumput. Tapi itu hanya persentasenya hanya 40% dari pakan tersebut. Nah, untuk formulasinya akan menjadi formulasi yang menghasilkan kualitas yang rendah. Nah, untuk yang kedua itu adalah dari lumpur atau bungkil kelapa sawit yang berkualitasnya sangat sedang, yang akan diolah juga seperti pengelolaan dari kelapa sawit tadi itu menggunakan teknologi yang berupa yang secara fisik, kimia, dan biologi. Setelah akan melakukan pengolahan akan dihasilkan pakan tambahan itu yang akan mencapai 60% itu tadi dari pangan tersebut. Nah, dari pakan bangsal dengan pakan tambahan akan disatukan, itu akan menjadi sebuah pakan yang sangat komplit. Baiklah, di sini saya akan memaparkan kandungan protein kasar dan energi produk samping dari industri kelapa sawit. Dapat kita lihat bersama. Baiklah, dari hasil penjelasan saya yang telah saya sampaikan bahwa dapat kita simpulkan bahwa hasil samping industri dan kebun kelapa sawit berpotensi sangat besar sebagai bahan pakan ternak ruminansia, khususnya untuk sapi.
Nah, yang kedua itu adalah integrasi sawit dengan sapi ini dapat mensejahterakan karyawan dan masyarakat di sekitar perkebunan. Pemanfaatan hasil ke samping kebun dan pengelolaan kelapa sawit ini sangat berpeluang sebagai unit usaha yang maju lah ya, bisa dikatakan seperti itu. Dan terakhir itu dengan integrasi sawit dan sapi ini juga dapat mendorong peningkatan populasi ternak di daerah, khususnya itu misalnya di Sumatera Utara, serta mendukung ketahanan pangan itu sendiri. Baiklah teman-teman semua, sekian hasil penjelasan dari saya tentang sistem integrasi perkebunan kelapa sawit dengan sapi. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Selamat pagi.